Ya, bagi teman-teman kepala sekolah, saya berharap gitu ya bisa mengikuti seleksi dan lulus menjadi kepala sekolah penggerak karena di dalam sekolah penggerak itu kita tentunya mendapatkan ilmu yang lebih untuk memimpin dan ada support sistem ya, semangat juga untuk memimpin, untuk mengadakan perubahan, untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian juga ada pendampingan dari pemerintah dan juga ada support anggaran yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan karakter daripada siswa sesuai dengan harapan pemerintah, harapan orang tua, dan tentunya harapan kita semua lah membentuk karakter anak Indonesia yang hebat dan unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara penonton yang saat ini tengah menyaksikan podcast RCTV, podcast Apa Jare. Dan kesempatan kali ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan bincangkan tentang sekolah penggerak. Apa sih yang dimaksud dengan sekolah penggerak, kemudian bagaimana dan kepala sekolahnya nih? Apakah ada syarat-syarat khusus disebut atau dilabeli sebagai sekolah penggerak? Nah, kalau toh bener ada seleksi, ini seleksinya di mana dan bagaimana, nanti kita akan obrolkan dengan narasumber yang juga sebagai kepala sekolah penggerak, ya saudara-saudara penonton. Berhadapan dengan saya ada Ibu Hajayeni Suryani MM, kepala sekolah penggerak dan juga sebagai kepala sekolah SMPN 1 Kedawung, Kabupaten Cirebon. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah, sehat, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bunda sudah menyempatkan hadir di podcast Apa Jare nih Bun ya. Bunda, ini sebagai kepala sekolah penggerak kan Bun ya. Bun, kalau sekolah penggerak itu apa sih Bun? Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus kepada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali oleh sumber daya manusianya yang unggul, ya kepala sekolah dan guru-gurunya tentunya. Dan oke, untuk disebut sebagai sekolah penggerak itu ada syarat-syaratnya nggak Bun? Iya, sekolah penggerak itu diawali oleh kepala sekolahnya ya, karena yang mengikuti seleksi itu kepala sekolahnya. Berarti ini Bunda nih ya, Bun ya. Setelah kepala sekolahnya dinyatakan lulus sebagai kepala sekolah penggerak, maka sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Penggerak otomatis sebenarnya. Iya, otomatis gitu. Oke, waktu itu ada syarat-syarat khusus nggak Bun? Sekolah ini atau Bunda nih ikut ya? Iya. Itu ada syarat-syaratnya nggak ketika Bunda ikut seleksi itu? Ada ya, apa, tentunya Bun? Itu kan dari Kementerian Pendidikan dan yang Kebudayaan menyelenggarakannya. Maka harus memenuhi syarat usia juga ya, tentunya usianya maksimal ketika itu 56 tahun, kemudian mengikuti seleksi. Seleksinya ya seleksi administrasi, kemudian seleksi akademik yang berkaitan dengan manajerial, pengalaman-pengalaman ketika menjadi kepala sekolah itu apa. Itu dalam bentuk esai semua ya, panjang. Kemudian setelah itu dinyatakan lulus, nanti ada juga seleksi wawancara dan juga praktek mengajar gitu yang dilihat ya secara daring oleh dari kementerian lah, ada para dosen itu biasanya yang menilainya. Itu waktu itu Bunda berapa peserta yang ikut Bun? Kalau jumlahnya sih menurut kementerian itu 31 se-Indonesia ya. Iya. 35.000. 35.000-an lah ya. Iya. Dan yang lulus 3.500. 35.000 yang dinyatakan lulus 3.500. Iya. Dari 35.000 yang ikut tes seleksi. Iya. Itu tesnya apa aja Bun? Sebagai akhirnya terpilih sebagai kepala sekolah penggerak tuh? Ya itu tadi bahwa ada tes administrasi, kemudian juga itu tes pengalaman kita selama menjadi kepala sekolah itu pernah ada prestasi apa gitu, bagaimana pengelolaan sekolah. Itu tertuang dalam bentuk esai yang cukup panjang banyak lah. Kemudian itu tahap pertama. Tahap berikutnya yaitu wawancara.
wawancara dan diakhiri dengan praktek mengajar. Kepala sekolah juga harus mengajar karena nanti arahnya kita akan mendampingi Bapak Ibu guru untuk bagaimana cara mengajar yang baik tentunya. Oke, Bunda, ini kan diseleksinya ketat Bun ya. Apa dari kementerian juga turun langsung ke sekolah yang Bunda itu, misalnya di SMPN 1 Kedaung, turun nggak Bun? Iya. Melihat bagaimana apa yang disampaikan Bunda itu ketika ikut seleksi dengan kenyataannya itu dicocokkan nggak Bun? Ya mungkin kalau dicocokkan sih tidak, cuma kan dari orang-orang yang menyeleksi itu kan orang-orang yang memang sudah ahlinya ya untuk bohong atau tidak bohong dan dilampiri kan ada lampiran-lampiran bukti-bukti secara realnya kalau sertifikat apa segala ada berkas yang dikirim ke sana bukti-buktinya gitu. Jadi disertai dengan bukti-bukti tertulis juga Bun ya. Kita mengaku di situ pernah mendapatkan kejuaraan apa, ada buktinya apa, dibuktikan. Ya harus di-scan, harus kita di-scan. kirim ke sana. Jadi foto-foto semua kita kirim. Oke, dan sekarang Bunda kan sebagai kepala sekolah penggerak, sekolah yang Bunda pimpin juga sekolah penggerak. Betul. Berarti di Kabupaten Cirebon ada berapa sekolah Bun yang terutama SMP ya? SMP. Iya, terpilih sebagai sekolah penggerak itu Bun? Iya, kalau SMP tuh 6 ada. negeri dan 3 swasta. Berarti ini salah satunya SMP yang Bunda pimpin Bun ya? Iya, betul. SMPN 1 Kedaung. Oke. Dan ini nilai lebihnya apa sih Bun? Nilai plusnya bahwa jika sekolah tersebut dinyatakan sebagai sekolah penggerak apa Bun? Nilai lebihnya ya tentunya ya apa fasilitas? Ada pendampingan dari kementerian. Kan kita setelah dinyatakan lulus sebagai sekolah penggerak itu tanggal 8 Agustus 2022 ya. Dalam 1 tahun kita menunggu proses, kemudian ada pengumuman lagi untuk mengikuti pelatihan gitu. Kita harus membentuk tim namanya komite pembelajar yang terdiri dari guru BK, kepala sekolah, pengawas dan kurikulum ya salah satu guru. Jadi dari 4 orang ini kita mendapatkan pelatihan gitu. Kemudian nanti kita harus mendiseminasikan kepada teman-teman bagaimana cara melaksanakan program sekolah penggerak itu. Gitu. Kemudian ya kita juga mendapatkan bantuan untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ya tentunya untuk diutamakannya tentang pendidikan karakter dan ini kan Bunda terpilih sebagai sekolah penggerak ya. Ini dipantau nggak Bun? Dimonitor nggak dari kementerian itu? Oh ada. Sekolah Bunda itu? Iya ada fasilitator. Fasilitator yang memberikan pelatihan kepada kita. Berapa ini bulan sekali atau apa datang gitu untuk monitor, memberikan ini apa? Menyajikan materi ya. Atau apa gitu, ada nggak begitu? Kita kan baru melaksanakan kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka dengan sekolah penggerak itu di awal tahun ini, di awal tahun pembelajaran Juli kita baru melaksanakan, jadi masih dalam bentuk daring. Gitu. Kita setelah mengikuti pelatihan komite pembelajaran itu ya, kemudian menyelenggarakan IHT tentunya di sekolah untuk mendiseminasikan kepada teman-teman. Kemudian ada anggaran juga untuk melengkapi digitalisasinya ya, untuk pembelajaran yang berdigitalisasi, berdiferensiasi dan berpihak kepada siswa. Jadi guru-gurunya memang harus merubah mindsetnya bahwa siswa merupakan objek yang betul-betul harus kita berpihak kepada siswa, karena siswa kan bermacam-macam ya. Ada yang karakter-karakter atau model-model belajar siswa itu tidak sama. Nah, disinilah di sekolah penggerak memang kita harus dapat melayani model-model pembelajaran siswa yang ya siswa miliki gitu, enggak flat gitu ya. Ada yang visioner, ada yang senangnya belajarnya dengan melakukan aktivitas, kan itu macam-macam. Nah itu memang harus kita layani. Bunda, ini Bun ya, setelah terpilih Bunda nih sebagai sekolah penggerak ya. Nah dari sisi kualifikasi pengajar gimana Bun, guru-guru Bun? Apa maksudnya harus ada peningkatan
minimal harus S1 semua, S1 pendidikan semua atau bagaimana sih Bun? Ya kalau sekarang mah memang sudah S1 ya semuanya. Ya, S1. Kemudian ya harus memiliki karakter sekolah sebagai guru yang unggul ya, mempunyai ininya apa? Kepribadian tentunya ya, pedagogiknya ya. kemudian sosialnya, dan sekarang kan teknologi juga sangat dibutuhkan guru yang melek IT ya. Jadi seperti itu. Nah terus ini sebagai kepala sekolah penggerak nih Bunda, apakah juga Bunda terpilih sebagai kepala sekolah penggerak kan? Iya. Apakah ini Bunda ini salah satunya syaratnya misalnya pernah menulis apa juga, karya-karya itu juga dicantumkan juga Bun? Ya kalau untuk karya secara pribadi ya mungkin tidak, tetapi kita berpihak kepada murid, lebih berpihak ke murid karena nah setelah itu tuh kita harus membuat kurikulum kan, KOSP itu ya, sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran gitu. Kemudian guru-gurunya siswa itu kan sebelum mendapatkan pembelajaran harus dilakukan dulu asesmen diagnostik di mana supaya kita mengetahui karakter siswa, termasuk kan latar belakangnya, sehingga nanti dalam melaksanakan proses pembelajaran itu para guru itu sudah memahami bagaimana siswa ini karakternya bagaimana. Jadi satu sama lain itu kan berbeda kalau anak tuh. Jadi kita sebagai guru harus bisa melayani kan melalui modul-modul yang nanti sebagai bahan ajar mereka gitu. Oke, Bunda, dan itu hanya ada di sekolah penggerak begitu tuh Bun? Sebetulnya kan di Kabupaten Cirebon itu sudah hampir semua sekolah melaksanakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Jadi harusnya untuk semua sekolah sudah melaksanakan seperti itu gitu ya. Tetapi mungkin kelebihan dari sekolah penggerak itu karena mendapatkan pendampingan, jadi dari kementerian itu ya. Jadi dapat melaksanakan pelaksanaan kurikulum merdeka dengan yang lebih baik lagi gitu harapannya. Gitu ya. Harapannya bisa 2-3 lebih baik dari sekolah yang lain katanya harapannya. Tetapi kan Bunda, semua berproses ya. Sekolah penggerak ini ada tenggang waktunya nggak Bun? Misalnya 3 tahun, 4 tahun seterusnya atau bagaimana sih? Iya. Kalau tenggang waktu tidak Bunda ada. Sambil diminum Bun. Ya. Tapi kita mendapatkan pendampingan selama 3 tahun, gitu. Nah, setelah 3 tahun pemerintah akan melihat, mengevaluasi bagaimana progresnya nih sekolah penggerak selama mendapatkan pendampingan 3 tahun, apakah sudah ada kemajuan-kemajuan yang lebih dibanding sekolah lain. Nah, harapan kan seperti itu. Nah, setelah 3 tahun ya kita lepas mandiri saja, dan nanti sudah terbentuk mungkin ya karakter dari anak itu. Kemudian ya yang ditekankan itu kan ke pendidikan karakternya juga ya, melalui program pembelajaran P5 gitu. Apa itu Bun? Maksudnya sekolah penggerak kan titik tekannya pendidikan karakternya. Nah ini lebih kemana Bun? Karakter apa gitu? Maksudnya karakter Pancasila atau bagaimana? Oh iya. Ya itu kan kalau pembelajarannya berdiferensiasi. Diferensiasi, ya. oke. Diferensiasi itu artinya guru itu harus mampu melayani siswa yang memiliki berbagai macam gaya belajarnya, yaitu ya belajarnya ada yang audio. Kalau yang audio kan dia senangnya mendengar dengan cara mendengarkan. Ada yang visio, yaitu melihat kan melalui video-video tentunya, dan ada juga yang kinestetik yaitu bergerak. Gerak, anak senang kan, anak itu anak SMP tuh kan anak yang memang luar biasa ya, sedang perubahan. Beda dengan SMA itu sudah dewasa. Anak di SD mungkin gaulnya masih luang lingkupnya kecil. Kalau udah SMP itu mereka kan sudah memulai mengenal digitalisasi. Itu udah luar biasa ya, kita harus menjaganya betul-betul, makanya penekanan ke pendidikan karakter tadi ya, seperti itu. Jadi kita juga melayani itu tadi anak yang senangnya kinestetik, belajar matematika, kalau suruh mendengarkan atau suruh menulis di meja mungkin latihannya agak nggak cocok ya untuk mereka, maka berikan mereka tugas misalkan ngukur
luas kamar mandi berapa, apa jadi dia pergi ke sana atau lihat pohon coba diukur melalui gitu ya. Itunya gitu. Jadi memang harus seperti itu, guru-guru itu mampu melayani sesuai dengan gaya belajarnya mereka seperti itu. Oke. Itu salah satu sekolah penggerak, Bunda, nilai lebihnya itu ya. Kemudian Bunda dikaitkan dengan sekolah-sekolah yang belum kategori sebagai sekolah penggerak. Apakah juga ada motivasi untuk mereka itu, Bun? Ya sepertinya ada ya, pasti mungkin nanti ke depan kalau saya ini angkatan ketiga. Di kepala sekolah penggerak itu? Kepala sekolah angkatan ketiga, ya mungkin nanti akan ada angkatan keempat dibuka lagi ya, harapan mungkin semakin banyaklah yang mengikuti sekolah penggerak. Karena insya Allah dengan adanya program seperti itu akan menjadi lebih semangat ya kita dalam memimpin, guru-guru dalam mengajar karena ada ilmu tambahan ya. Oke, yang Bunda rasakan sih sebagai kepala sekolah penggerak itu apa, Bun? Peningkatan apa gitu, apa kualitas yang dirasakan atau memang dengan sendirinya terbentuk apa gitu misalnya, apa Bun? Dengan sendirinya terbentuk ya karena kita memang satu mendapatkan pelatihan. Dari pelatihan itu tentukan ada yang harus dilaksanakan itu ya, yang harus dilaksanakan tentang manajerialnya tentunya saya sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu gurunya juga dalam pembuatan modul ajar juga harus berbeda. Kemudian juga tentunya ada digitalisasinya. Sekolah alhamdulillah di Kedawung sudah dilengkapi dengan internet dan semua kelas ada jaringan listrik dan internetnya. Jadi guru-guru juga harus dapat mengajar memanfaatkan teknologi gitu ya, digitalisasi. Jadi pembelian infokus gitu ya, memanfaatkan teknologi lah gitu ya. Pengaruh tidak Bun bahwa sekolah itu letaknya di mana? Itu kemudian terpilih sebagai sekolah penggerak. Pengaruh tidak? Oh enggak. Jadi memang sekolah penggerak itu bukan sekolah yang misalnya ada di pilihan. Tengah kota gitu. Enggak. Jadi memang awalnya memang betul melalui kepala sekolahnya. Jadi mungkin ada yang sekolahnya favorit ya di kota, tapi tidak terpilih. Tapi tidak terpilih karena mungkin ada juga Bun yang begitu. Ada karena mungkin faktor kepala sekolahnya yaitu usianya sudah melewati usia batas aturannya sehingga tidak dapat terpilih. Ada yang sekolah terpencil di desa bisa menjadi gitu ya. Sekolah penggerak karena ini sekolah yang bukan sekolah favorit namanya, sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka secara masif lah gitu ya. Itu ya. Oke Bunda, sekolah itu diberikan atau dilabeli sebagai sekolah penggerak. Ada ini nggak Bun, misalnya ini sekolah penggerak ini harus berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Ada nggak misalnya dalam PPDB dan yang lain, ada nggak? Harapan pemerintah sih seperti itu, harus berbeda, betul 2 atau 3 level dari sekolah yang lain. Yang jadi pembeda apa Bun? Yang jadi pembedanya ya dalam proses pembelajarannya. Tentunya guru-gurunya harus dapat melaksanakan proses pembelajaran kurikulum merdeka dengan secara masif, secara keseluruhan. Kemudian kita juga kan manajerialnya ya harus ke arah pelaksanaan karakter. Sekarang penekanannya ke karakter juga. Makanya saya mewajibkan lah untuk di kelas 8. Kalau kelas 7 kan ada pramuka ekskulnya. Kelas 8 tuh ekskulnya bebas dia. Maka saya menyediakan berbagai macam ekskul untuk sebagai bahan anak memilih kemana dia sukanya, itu diwajibkan ke kelas 8. Karena dengan adanya ekskul, mengikuti ekskul itu karakter siswa itu tampaklah terlihat ya. Apalagi ini kelas 8-nya yang dulu melaksanakan kurikulum merdeka, di kelas 7-nya mereka karakternya sudah bagus, jadi jangan sampai di kelas 8 berubah ya dengan adanya pelaksanaan P5 itu betul-betul menjadi tampaklah profil pelajar Pancasilanya gitu dengan pelajaran P5 tersebut. Dan ke pihak sekolah nih yang Bunda pimpin ya, SMPN 1 Kedawung, apa Bunda sering menyampaikan bahwa ingat sekolah kita itu adalah sekolah penggerak, Bunda sebagai kepala sekolah nih, sehingga agar mereka juga memiliki gitu Bun, dan juga semangat kebersamaannya kuat juga. Gimana itu Bun? Ya tentunya seperti itu Mas, saling mengingatkan ya dengan para guru, dan memang harus berubah. Kita kan ada evaluasi, ada perencanaan,
ada pelaksanaan dan ada evaluasinya. Oleh karena itu kita selalu melaksanakan evaluasi untuk meningkatkan lagi apa yang memang harus ditingkatkan, harus dipertahankan. Itu tapi memang bertahap karena kan kalau mengajak orang itu kan tidak mudah ya seperti membalikan tangan. Jadi harus dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nah, Bunda kan terpilih nih sekolahnya sebagai sekolah penggerak. Suatu saat bisa tidak dicabut bahwa sekolah penggerak di sekolah yang Bunda pimpin ini kemudian dicabut oleh kementerian gitu? Karena dalam perjalanannya ini tidak sesuai dengan harapan. Bisa nggak begitu, Bun? Kalau soal itu saya belum begitu paham ya untuk mencabut dari sekolah penggerak menjadi tidak sekolah penggerak. Belum tahu kalau ke arah sana. Tapi insya Allah sih kalau kepala sekolah sih kalau memang sudah mendapatkan label ya atau seperti menjadi kepala sekolah penggerak, maka insya Allah pasti dia akan melaksanakan dengan baik. Dan karena nanti pun ketika 3 tahun dah selesai, maka kepala sekolah tersebut menjadi guru penggerak otomatis tanpa mengikuti pelatihan lagi. Kalau sekarang kan guru-guru untuk menjadi guru penggerak itu harus mengikuti pelatihan 6 bulan ya. Ada tahun-tahun kemarin 9 bulan. Kalau Bunda waktu itu berapa bulan? Pelatihannya. Iya. Pelatihannya ada tidak lama kalau kepala sekolah sih dengan komite pembelajar saja sama-sama ada lama itu guru 1 ya? bulan, 1 bulan. Nah setelah melaksanakan kurikulum merdeka nih selama 3 tahun, maka katanya insya Allah otomatis menjadi guru penggerak. Jadi kita mendapatkan 2 sertifikat, 1 sertifikat kepala sekolah penggerak. Nah setelah melaksanakan sekolah penggerak, maka mendapatkan sertifikat menjadi guru penggerak. Itu ya, Bun ya. Oke, Bunda. Dan apa ada ciri khusus, Bun, bahwa sekolah ini sebagai sekolah penggerak? Ada ciri nggak? Selain proses pembelajaran tadi itu, ada nggak, Bun? Misalnya SMPN 1 Kedawung dalam kurung sekolah penggerak. Iya. Ada nggak begitunya tuh? Ya kalau itu kan kita memang punya web ya. Nah melalui web itu kita mensosialisasikan kepada orang tua, kepada masyarakat bahwa SMP 1 Kedawung adalah sekolah penggerak. Maka insya Allah kita melaksanakan amanah dari pemerintah harus bagaimana sebagai sekolah penggerak tersebut. Itu tadi diantaranya kita melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kurikulum merdekanya betul-betul dilaksanakan. P5-nya juga yang diharapkan nanti kan karakter siswa yang bisa menunjukkan bahwa lulusan SMP Kedawung sebagai sekolah penggerak, siswa-siswanya mempunyai kompetensi yang unggul dan juga berkarakter. Oke, Bunda, ini apakah hanya dikhususkan untuk SLTP gitu ya, adanya sekolah penggerak dan juga kepala sekolahnya, atau memang tingkat SD, tingkat SMA juga ada? Ada. Oh, ada, sekolah penggerak itu. Ada dari mulai TK ya, SD, SMP, SMA. Disebut sebagai kepala sekolah penggerak atau sekolah penggerak ya? Iya, asal mengikuti tes ya kepala sekolahnya. Gitu ya. Oke, Bunda, berkaitan masih dengan kepala sekolah penggerak nih, Bun ya. Bunda, apa ada ini, Bun, misalnya disebut sebagai sekolah penggerak, ada syarat misalnya harus peserta didiknya sekian gitu, itu tidak ada, Bun? Tidak ada. Berarti yang dipentingkan dari sekolah penggerak ini kualitas atau apa, Bun? Yang dipentingkan adalah SDM-nya ya. Iya, SDM-nya ya. SDM-nya yaitu kualitas kepala sekolahnya dan kualitas guru-gurunya. Sehingga kan kalau guru-gurunya berkualitas, insya Allah dalam melaksanakan pembelajarannya juga berkualitas. Oke, Diharapkan Bunda, ini dari sekolah penggerak yang sangat menentukan menurut Bunda siapa, Bun? Bahwa disebut sebagai sekolah penggerak itu, Bun? Ya kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya ya, otomatis. sebagai figur sentral ya. Figur senter. Kemudian kita juga memilih kan ada guru-guru yang memang tadi mempunyai SDM yang unggul ya, yang unggul dari mulai dia melek IT gitu ya. Kemudian tadi mempunyai sosialnya gitu ya, karakternya. Jadi memiliki kompetensi yang memang yang syarat sebagai gurunya itu
terpenuhi ya, seperti ya tadi dia bisa melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, pedagogiknya bagus, kemudian sosialnya juga bagus, gitu, kemudian banyak. kepribadiannya bagus. Nah, Bagus. diharapkan kan guru-guru yang dapat melaksanakan kurikulum merdeka itu guru-guru yang demikian. Gitu ya. Ya kita akan terus meningkatkan lah, saya juga apalagi ya sesuai petunjuk dan arahan lah kita laksanakan. Itu awalnya inisiatif Bunda ikut seleksi sebagai kepala sekolah penggerak itu siapa Bun? Ya, keinginan tentunya pribadi atau memang sekolah? Keinginan pribadi dong ya, keinginan karena pribadi. Iya, karena kita satu tentunya ingin mendapatkan ilmu yang lebih ya, tentunya dengan mengikuti pelatihan, maka kita sebagai kepala sekolah itu akan melengkapi kompetensi diri kita. Tentunya kalau seorang manajer ya, kepala sekolah kan manajer ya, bukan buat pribadi, tetapi buat lembaga yang kita pimpin gitu. Maka akhirnya insya Allah lembaganya juga akan mengikuti, karena kalau sekolah tuh maaf katanya lihatnya kepala sekolahnya ya. Ya. Bagaimana sekolah itulah kepala sekolahnya kan begitu Bun? Iya betul gitu. Oh itu Bun ya. Oke Bunda. Dan Bunda ini pertanyaan terakhir saya Bun ya. Bunda ini berkaitan dengan sekolah penggerak ya. Pesan Bunda untuk sekolah-sekolah yang belum mendapatkan predikat sebagai sekolah penggerak apa Bun? Silakan Bun. Ya, bagi teman-teman kepala sekolah, saya berharap gitu ya bisa mengikuti seleksi dan lulus menjadi kepala sekolah penggerak, karena di dalam sekolah penggerak itu kita tentunya mendapatkan ilmu yang lebih untuk memimpin, dan ada support sistem ya, semangat juga untuk memimpin, untuk mengadakan perubahan, untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian juga ada pendampingan dari pemerintah dan juga ada support anggaran yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan karakter daripada siswa sesuai dengan harapan pemerintah, harapan orang tua, dan tentunya harapan kita semua lah membentuk karakter anak Indonesia yang hebat dan unggul. Itu ya. Oke, terima kasih nih Bunda Yeni sudah menyempatkan hadir di podcast Apa Jare. Terima kasih Bunda ya. Oke, dan saudara-saudara penonton, demikian perbincangan saya dengan salah seorang kepala sekolah penggerak di Kabupaten Cirebon, yaitu Bunda Yeni Suryani MM ya. Ya, dan demikian podcast Apa Jare kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja, kesempatan kali ini harus pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.